Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ini adalah pertemuan pertama ya Ibu dengan kalian. Maka sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu akan perkenalkan dulu. Sebab kalau tak kenal, kamu itu tak akan sayang. Maka harus kenal dulu, nanti kamu bisa sayang sebab sudah kenal. Untuk itu Ibu perkenalkan, nama Ibu yaitu Ucu Kuraisin. Nah, tinggal di Kampung Pungkur, RT 3 RW 1 Desa Pamekarsari, Kecamatan Banyuresmi, Garut. Barangkali ada dari kalian yang tinggal di Banyuresmi. Nah, itu dekat ya ke rumah Ibu, nanti bisa kalian main ke rumah Ibu. Mungkin untuk itu perkenalannya, Ibu mengajar di sini mulai dari tahun 87 ya, Ibu mengajar di sini. Dan dari tahun itu pula Ibu masih terus memegang akhlak. Nah, maka Ibu yang akan sampaikan di sini adalah pelajaran akhlak. Kamu dapati, kamu sudah beli buku paketnya ya di kantor. Ada kitab Bulughul Maram. Nah, ini Bulughul Maram. Nah, di situ kita ambil pelajaran akhlaknya, yaitu dibuka nanti di bagian akhir ya sayang, dilihat. Nah, itu ada di kitab Jami. Ini kitab yang terakhir. Nah, di sini kamu lihatnya dibuka nanti buku paketnya. Nah, kitab Bulughul Maram. Nah, yang ini. Nah, kamu lihat di buku paketnya ada Bulughul Maram. Nah, kemudian kamu buka, lihat di bagian terakhir ada Kitabul Jami. Nah, itu yang kita bahas nanti untuk semester 1 Kitabul Jami ini bab adab. Nah, itu bab adab, satu bab. Kemudian nanti untuk semester 2 ada babul birri wasilah. Nah, itu ya. Nah, tahun pelajaran ini beda ya anak-anak dengan tahun pelajaran kemarin. Kalau kemarin kan kita bertatap muka, bertegur sapa. Nah, itu kalau sekarang kita menggunakan pelajaran sistem daring, yang mana Ibu tidak dapat bertatap muka dengan kalian. Nah, itu. Untuk mengawali ini caranya itu kamu itu tetap ditulis ya di ini dari kitab Jami ini. Nah, seperti Ibu contohkan di papan tulis. Jadi kalian untuk pelajaran akhlak ini kalian harus mempunyai 2 buku. Yang pertama yaitu kitabnya Bulughul Maram yang udah ada tersedia di kantor, udah beli buku paketnya ya. Ada itu Bulughul Maram. Kemudian yang keduanya kamu siapkan buku tulis. Nah, itu ya buku tulisnya untuk menulis dari kitab tadi, yaitu seperti ini di papan tulis Ibu. Nah, udah disalin. Nah, di sini ada kita pelajari dulu ini untuk pelajaran akhlak. Nah, itu ya. Akhlak itu akhlak, etika, dan kaitannya akhlak itu adalah dengan akidah akhlak. Jadi kalau akhlaknya baik, insya Allah keimanannya juga akan baik. Maka kita selaku muslim harus dibentuk dulu akhlaknya agar nanti dapat beribadah atau bertauhid dengan baik. Untuk permulaannya kalian dicatat, nanti disalin ini bab adab itu dari mulai hadis ke-1. Nah, ini tugasnya sampai hadis ke-14 gitu ya. Pokoknya sampai beres bab ini. Di rumah ada tugas, itu kalian itu mencatat. Nah, nanti Ibu yang mengartikan dan nanti yang menerangkan Ibu ya dari sini. Bisa ini dicatat. Nah, di sini Kitabul Jami. Nah, itu Bismillahirrahmanirrahim, Kitabul Jami, Babul Adab ya. Hadis yang pertama yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi alal muslimi situn, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza stansohaka fansohu, wa idza aqasa fahamidallaha fashammithu lis ageun.
kelima wa idza marido fa'udhu. Yang keenam wa idza mata fa ba'hu. Rawahu Muslim. Itu hadis yang pertama. Coba Ibu akan artikan, kalian bisa ditulis di buku masing-masing ya. Kitabul jami, kitabu kitab. Jami keseluruhan. Ya. Babu bab, babul adabi bab adab, yaitu tentang etika ya. Adab perilaku, kesopanan, itu babul adab, bab adab. Itu yang pertama hadisnya hadis dari Abi Hurairah Rodia, semoga meridhoi, Allah anhu, kepadanya, kepada Abi Hurairah. Ola, Abu Hurairah berkata, Qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu hak kewajiban muslimi, seorang muslim, ala terhadap muslim yang lainnya. Situn, ada 6 perkara. Yang pertama yaitu idza, apabila laki tahu kamu bertemu dengan seorang muslim itu. Idza, apabila laki tahu kamu bertemu dengan seorang muslim itu, fasallim, maka ucapkanlah salam. Fasallim, maka ucapkanlah salam. Alaihi, kepadanya. Alaihi, kepadanya. Yang kedua yaitu wa idza, dan apabila da'aka, kamu diundang ya. Da'aka, kamu diundang. Fa'ajibhu, maka penuhilah undangan itu atau datanglah ya. Fa'ajibhu, maka penuhilah undangan itu. Yang ketiga wa idza, dan apabila istansohaka, ada yang meminta nasihat kepadamu. Istansohaka, ada yang meminta nasihat kepadamu. Fansohu, maka berilah dia nasihat. Fansohu, maka berilah dia nasihat. Kemudian yang keempatnya wa idza, dan idza apabila, wa idza dan apabila, atau ada yang bersin, atau ada yang bersin, fahamida, maka dia mengucapkan, fahamidallaha, maka dia mengucapkan alhamdulillah, atau maka dia memuji kepada Allah. Fasyammithu, maka doakanlah. Fasyammithu, maka doakanlah. Wa idza, dan apabila mata, ada yang meninggal. Wa idza, dan apabila mata, ada yang meninggal. Fatba'hu, maka antarkanlah sampai ke liang lahat gitu ya. Fatba'hu, maka antarkanlah itu sampai ke liang lahat. Rawahu Muslim, telah meriwayatkan akan hadis ini. Rawahu, telah meriwayatkan akan hadis ini Muslimun, Imam Muslim gitu ya. Nah ini adalah tadi
dari tadi itu, nah sebab di dalam Islam itu ada yang ada akhlak, akidah, akhlak, yaitu tauhid dan akhlak. Nah tauhidnya, akidahnya yaitu berupa tauhid, nanti kamu akan pelajari itu pelajaran tauhid untuk akidahnya. Kemudian nah ini untuk akhlak, nah itu pembentukan karakter. Nah ini untuk hadis pertama yaitu diambil dari Bulughul Maram, Kitabul Jami, bab adab. Jadi tentang adab. Nah di sini ibu akan terangkan an Abi Hurairah, an hadis dari Abi Hurairah, Abi Hurairah Rodia, semoga meridhoi Allah anhu kepada Abu Hurairah. Qala, Abu Hurairah berkata, Qala telah bersabda. Nah kalau ini makan buat Abu Hurairah berkata, kalau buat Rasulullah mah bersabda. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Ya ini, hakul muslimi alal muslimi sittun. Jadi hak seorang muslim terhadap muslim itu ada 6 perkara. Itu ya, ada 6 perkara. Yang pertama yaitu ida laki tahu pasalim alaihi. Nah di sini ida laki tahu pasalim alaihi. Ya, hak atau kewajiban seorang muslim itu apabila kita bertemu dengan sesama muslim, maka ucapkanlah salam. Kumaha ucapkan salam teh? Nah itu assalamualaikum. Nah itu salam rancangan teh. Ulah say hello, hi, hello, apa kabar? Gitu ya. Itu kita selaku muslim gunakanlah ucapan salam. Assalamualaikum, hei kumaha damang. Nah itu ya. Itu. Jadi idza laqitahu, apabila kita bertemu dengan sesama muslim, fasallim, maka ucapkanlah salam. Sebab salam itu adalah merupakan kewajiban kita mengucapkan salam. Dan apa kewajibannya yang mendengarkan salam bagaimana? Menjawab. Nah itu apabila hai assalamualaikum, bagaimana? Harus dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apabila kita mendapat salam assalamualaikum, kita jawab harus disempurnakan dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah baru setelah salam itu kita ada say hello, misalnya damang bagaimana, dan apa kabarnya, gitu ya. Itu bisa dipahami ya. Jadi yang pertama itu merupakan hak kita, itu mesti apabila bertemu dengan seorang muslim, kita bertegur sapa gunakanlah salam. Bisa ya dipahami itu assalamualaikum, hei, nah itu kaifa haluk, itu bagaimana kabarmu, nah itu ya bisa ya dipahami. Kemudian yang keduanya yaitu waida, dan apabila da'aka kamu itu diundang fa'ajibhu, maka penuhilah undangan itu. Jadi apabila kamu diundang, misalkan ada undangan syukuran, pernikahan, atau ya hajatan-hajatan apa yang tidak melanggar syariat, maka kita mesti datangi undangan itu. Ibu gimana kalau Bu misalkan undangan Natalan atau undangan ulang tahun, mesti datang tidak? Nah itu tidak boleh, kita tidak boleh datang. Itu mah kalau kita datang itu sama saja kita itu, sebab itu mah kan bukan acara Islam, itu mah acara ibadah mereka. Nah kalau kita misalkan menyebut ibu udah ulang tahun, ya namanya ulang tahun di Islam nggak ada ulang tahun. Hari itu sama, semua waktu itu sama. Kalau kita bisa datang di ulang tahun, berarti kita itu sama dengan mengikuti jejak mereka. Berarti kita termasuk dari kaum mereka. Maka ibu sarankan kalau ada undangan ulang tahun, kita tidak usah datang. Ya bilang saja, maaf tidak bisa datang sebab kami tidak ada acara ulang tahun. Kalau acara pernikahan, sunatan atau syukuran apa, silahkan datang, dan hukumnya wajib kita itu datang. Nah itu kalau nggak datang ya bisa kita lewat telepon, aduh maaf ya aku nggak bisa datang berhubung ada kepentingan apa-apa. Nah itu ya bisa, jadi kita mesti menghadiri undangan itu. Kemudian yang ketiga waida, dan apabila istan sohaka fansohu, apabila ada yang minta nasihat kepadamu sohu, itu ada yang minta nasihat, misalkan kayak kumahanya ya abi itu tiasa cikumaha. Nah itu nasihat terangkeun, jadi bantu babaturan teh, misalkan udah acan apa pelajaran naon sok dibantu. Terus aduh kumaha ieu carana abi teu tiasa sok dibantu. Nah itu waida, dan apabila istan sohaka ada yang minta nasihat kepadamu fansohu, maka berilah dia
nasihat. Jadi harus dibantu, dikasih tahu. Caranya begini, harus kesini. Nah gitu ya. Gitu. Kemudian waida atosa, dan apabila ada yang bersin, nah salah seorang dari kita itu fahamidallaha, maka dia mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, nu bersin teh. Nah, fasyammithu, maka harus didoakan. Nanti kita pelajari di pelajaran berikutnya ada doa-doa untuk bersin. Misalkan kita kasih gambaran, alhamdulillah. Nah, yang mendengar doa apa? Jawab tuh anu ngadangu teh. Kalau itu bersin maca alhamdulillah, doakan yarhamu Allah. Nah itu ya, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Kemudian siang bersih, nanti nah ibu bersin tadi kan alhamdulillah, terus oleh kalian didoakan yarhamukallah. Nah ibu yang bersin, nah doa lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Yahdikumullah, semoga memberi hidayah kepadamu Allah wa yuslih, dan membereskan balakum segala urusanmu. Nah itu jadi balance, yaitu jadi seimbang antara yang bersin ngadoa, ngadamu nauge ngadoa, kemudian dijawab deui kudu bersin gitu ya. Itu dan itu menjadikan suatu ibadah gitu ya. Jadi kalau bersin adalah haji kamana-mana baca doa alhamdulillah. Kemudian yang mendengar doakan ya kamu Allah. Kemudian yang bersin baca lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian yang kelima itu hak seorang muslim itu wa idza marido fa'udhu. Dan apabila ada yang sakit nih, tetangga kita, saudara kita, atau teman-teman kita ada yang sakit, maka bagaimana? Fa'udhu, maka kita wajib menengoknya, memberikan doa kepada dia, memberikan motivasi, memberikan semangat agar dia itu cepat sembuh. Udah kerasa oleh ibu kalau ibu sakit, ada yang nengok, suka enak gitu, mending asal. Nah itu bunga gitu, padahal nggak tahu, kita terlihat bahwa apa-apa, yang penting dia datang, kemudian ngobrol, kasih semangat, cepat sembuh ya, kita biar kumpul lagi. Nah itu menambah semangat. Jadi kalau teman kita sakit, tengok lah. Kemudian yang terakhir waida mata, dan apabila ada yang meninggal, fatbahu, maka uruslah jenazah itu dan antarkanlah sampai ke liang lahat. Nah itu ya, itu kewajiban seorang muslim, itu ada 6 perkara. Kemudian yang rawahu, yang meriwayatkan hadis ini adalah Muslimun, Imam Muslim. Jadi hadis ini adalah insya Allah sahih. Nah itu ya, dapat kita amalkan. Itu coba kalau bertatap muka ibu kan suka biasa nyuruh. Nah itu ibu sekali, kemudian kalian sekali baca, dan nanti seorang-seorang baca. Nah itu kalau untuk sekarang kalian bisa dibaca saja di rumah, kemudian sambil artinya, dan ini ditalar ya, ditalar. Jadi kan kalau di pesantren ini sudah terbiasa ada talaran hafalan. Nanti setor ke ibu hafalannya ya. Nah itu mungkin minggu depan ada hafalan gitu ya. Rupanya sekian dari ibu. Mudah-mudahan ini ilmunya bermanfaat, terutama buat ibu dan kalian semua juga, dan dapat diamalkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Ibu harapkan ditulis ya nanti untuk pelajaran minggu depannya, itu di hadis yang nomor 2. Yang satu kan tadi ibu terangkan, jadi nanti pas ketemu ibu tinggal membahas hadis yang kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Untuk itu ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah memperhatikan ibu dan menyimaknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditutup dengan doa saja itu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.